Pak Hari dan Bu Desi bukanlah satu-satunya penggiat seni dan pengrajin batik yang terpuruk hingga titik nol penghasilan. Salah satu yang saya akan jumpai ini pun berkisah hampir sama. Dialah Bu Yosi, pengrajin batik tulis Betawi motif klasik kontemporer yang terpaksa harus merumahkan 60% karyawannya. Bagi Bu Yosi, batik adalah karya seni lukis dengan media kain dan motif klasik. Tidak heran jika kain batik hasil karyanya hanya ada satu motif. Bahkan terkadang dirinya pun tidak bisa menjiplak sama persis. Bagaimana Bu Yosi bangkit dari keterpurukan? Berikut kisahnya. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu. Ya Bu Yosi, apa kabar Bunda? Apa kabar? Wah, akhirnya nyampe juga di sini. Saya hari ini mau belajar tentang batik. Siap. Ya. Siap. Ya, mau ngobrol-ngobrol boleh? Ya. Boleh. Kami juga dari tadi udah nunggu nih. Nah, supaya ini Abdul, ya, kita akan berikan tanda kehormatan dari batik klasik Gobang. Oh, yang benar Bu. Ya, karena kalau berbicara batik Betawi harus ada yang seperti ini, Mas. Cukin namanya. Itu cukin namanya? Iya, betul. Oke ya. Boleh. Saya penasaran Bu Yosi. Iya. Saya mau tahu dulu, Bu Yosi sendiri kenal batik itu dari umur berapa sih? Saya pengen tahu. Saya kenal batik itu dari saya kecil, dari TK mungkin ya. Kebetulan nenek dari bapak itu kan juragan batik. Dan ini kalau batik tuh suka ada bekas tetes-tetesan gitu. Iya. Nah, karena saya anak kecil, jadi dari dulu tuh suka ngopesin, dikopekin gitu. Namanya malam, tetesan malam itu saya kopekin. Dan ternyata ya sampai saat ini saya berkecimpung di itu gitu. Dan memang ada sejarahnya. Di dunia batik? Di dunia batik. Seberapa cinta Bu? Kalau ngomong seberapa cinta, cinta banget. Wow. Karena memang saya, batik adalah hidup saya. Dan batik adalah segalanya buat saya. Bisa ngebatik dari umur berapa? Kalau bisa ngebatik itu dari kecil juga kita udah bisa ngebatik dengan cara belajar coret-coret aja gitu loh. Dari SD, SMP gitu. Cuman kita nggak tekunin. Jadi cuman ikut-ikutan batik pakai kain segede sapu tangan gitu ya. Segede sapu tangan kita contet-coretin, kita canting-cantingin itu aja. Berarti emang ada keturunan dari nenek sih ya. Betul. Batik ngebatik ya. Nah, betul. Bu Yosi saya pengen tanya lagi nih. Dengan batik Gobang Jakarta. Iya. Itu berdirinya dari kapan? Terus visi misinya apa sih itu batik Gobang Jakarta? Ya. Kalau batik Gobang Jakarta ini sendiri khusus nama Gobangnya dan memang khas di batiknya itu kira-kira sudah 8 tahun yang lalu yang khusus ngebatik Jakarta. Jadi batik ini punya Gobang ini punya perbedaan dengan batik Betawi lain. Perbedaannya adalah kalau batik Betawi lain itu warnanya lebih ngejreng-ngejreng, lebih cerah-cerah. Kalau di batik Gobang ini lebih mengangkat tema klasik, otomatis warnanya gelap seperti ini. Nah ya tuh, saya penasaran tuh. Iya. Yang saya perhatiin dari tadi tuh desain batiknya klasik. Iya. Ada betul. apa dengan klasik Bu Yosi? Nah. Kenapa memilih desain klasik? Betul. Sekarang gini, ketika seorang seniman berkarya, biasanya tidak lepas jauh dari karakteristik si seniman tersebut. Kebetulan saya juga paling suka warna hitam gitu. Jadi batik-batik klasik sendiri, selain memang ini pakem batik asli ya, zaman nenek moyang kita memang batiknya ya klasik seperti ini gitu loh. Kalau masalah sekarang diwarnain macam-macam itu hanya pengembangan. Nah,
di Jakarta ini memang tidak ada batik yang klasik. Dari 100% penduduk Jakarta tahu semua batik Betawi itu warna-warnanya ngejreng. Tapi dari 100% warga Jakarta tidak mungkin semuanya itu pede atau nyaman dengan batik yang warna ngejreng-ngejreng. 80% mereka suka. 20% mungkin seperti saya tidak pede kali ya bikin warna pakai batik yang ngejreng-ngejreng. Saya sempat muter-muter sebentar ngeliat-ngeliat. Ini desain-desain batik di tempat Bu Yos ini ngedesain sendiri? Semua 100% saya desain sendiri. Karya-karya saya sendiri. Sebagai seniman, Bu? Ya. Pas ngedesain itu, setiap desain itu ada filosofinya nggak sih, Bu? Pasti ada. Kalau saya Apa tuh? pribadi ketika bikin satu karya seperti ini, ini semuanya ada filosofinya. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Jadi ketika orang melihat batik itu bisa membaca apa sih isi batik ini? Karena di sini mengangkat flora fauna, pembangunan kota Jakarta, adat budaya. Nah, Bu Yosi, Ya. itu Bu Yosi gambar apa? Kerangkanya dulu atau gimana? Pakai tangan, Ya, pertamanya kita gambar pakai kertas. Kertas digambar pakai pensil. Nah, setelah dipakai pensil, kita gambar baru ditebelin dengan pakai spidol. Setelah pakai spidol, dicap kain putih, ditaruh, diletakkan di bawah. Kemudian kita jiplak. Ini pembatik hanya ngejiplak desain dari kertas. Dijiplak sama pembatik, pakai pensil. Setelah dijiplak baru mereka canting. Dan mereka hanya menjiplak kerangkanya saja. Misalnya gambarnya ondel-ondel, mereka hanya jiplak kerangka ondel-ondelnya aja. Tapi isinya, bajunya atau selendangnya itu tidak diisi. Makanya kenapa batik tulis beda-beda? Nanti setiap pembatik itu akan ngisi kainnya sesuai dengan imajinasi mereka. Ada yang titik-titik, ada yang bulat-bulat, ada yang bunga gitu. Itu serius? Iya. Biasanya berapa sih dijual? Kalau ini dijual paling murah 2.500.000. Kalau ini bahan apa? Bahan katun primissima, cap kereta. Kalau bahan sutra? Kalau bahan sutra sampai 5 juta. Lebih susah nggak sih, Bu? Pasti lebih susah. Karena obatnya beda, malamnya beda, bahannya pun beda gitu. Otomatis harganya juga lebih Saya mahal. penasaran di dalam segi bisnisnya sekarang. Batik Abang. Kalau saya sendiri mungkin punya misi-visi yang beda ya dengan pembatik yang lain. Kalau buat saya tuh, mungkin target kita siapa sih yang nggak pengen ekspor. Tapi saya punya visi misi tersendiri. Ketika saya ke luar negeri untuk promosi batik, sebenarnya membuka wawasan orang asing untuk melihat dan mengetahui, bahkan belajar istilahnya edukasi cara membuat batik. Sehingga saya berharap mudah-mudahan next ke depannya generasi muda itu bisa bangga dengan batik yang bisa dijual luar negeri dengan harga yang tidak kalah dengan baju-baju yang branded gitu. Ketika orang bisa beli baju mahal, kenapa batik ini tidak bisa dijual dengan harga mahal? Yaitu tugas saya sebagai pembatik untuk membuat wawasan mereka itu kebuka dan kita edukasi juga untuk bagaimana cara membuat batik. Berarti lebih kalau Ibu ke bazar ke luar negeri itu visi misinya adalah untuk memperkenalkan batik. Betul. Ya. Memperkenalkan batik. Nah, sekarang saya mau berbicara bisnis di tengah pandemi nih, Bu. Ya. Gimana cara batik Gobang itu mengatasi situasi seperti ini gimana, Bu? Ya, kalau ngomong pandemi ya, 6 bulan pertama di masa pandemi itu kita hanya mikirin hidup atau mati. Ya, kita seperti perang tapi tidak bisa melihat lawannya. Jangankan berpikir untuk membuat atau membatik. Untuk hidup aja kita sudah takut gitu lah. Tapi alhamdulillah itu berlangsung hanya sekitar 6 bulan. Dan bulan ke-7 saya mulai bangkit, mulai membuat produksi, dan kebetulan alhamdulillah kita juga masih banyak pesanan
Masih banyak pesanan yang belum kita selesaikan. Gitu. Di tengah pandemi malah ada penurunan omset atau gimana, Bu? Kalau penurunan omset udah pasti. Udah pasti penurunan omset, tapi 1-6 bulan di awal tahun itu memang kita tidak ada pemasukan sama sekali. Karyawan Di rumah kan, karyawan sebagian besar ya 60% di rumahan. 40% masih tetap bekerja dengan gaji 50%. Itu. Tapi kenyataannya setelah 6 bulan bukan kita mengeluarkan, karyawan yang lama itu kita tarik lagi dan gaji normal lagi sampai sekarang. Saya berharap mudah-mudahan di masa pandemi ini walaupun kita takut tapi tetap jaga prokes dan tetap semangat berkarya. Kapan mulai bangkitnya tuh, Bu? Mulai bangkit pertengahan tahun lalu. 2020 ya? Ya. Bu, Itu pandemi mulai 2020 kan? ya 2020 awal. Memberanikan diri Ya. untuk buka lagi akhirnya. Iya, betul. Bu, sebagai seni biasanya kan di tengah pandemi, sekarang banyak ya orang atau seniman bisnis jualan dengan cara online. Iya. Tapi yang saya dengar pebatik itu tidak mau menjual dengan cara online. Kenapa tuh, Bu? Iya. Termasuk mungkin saya pribadi ya. Saya juga tidak terlalu tertarik untuk menjual online. Tapi kenapa kita tapi kita tetap menghargai karena itu bagian dari program perluasan penjualan ya, pemasaran. Cuman kita bisa siasatin gitu. Dengan cara yang dijual online itu hanya produk-produk lama. Jadi ketakutan kita sebagai Apa sih yang desainer ditakutin? Apa sih yang- adalah yaitu dicontek. Kan gampang banget ya. Sekarang orang tinggal, yang susah adalah ketika orang membuat satu konsep, membuat satu ide, itu tidak semua orang bisa. Tapi ketika ide itu sudah jadi barang, udah konsep itu sudah dituangkan dalam sebuah karya, dengan mudahnya orang-orang itu akan mencontek. Itu makanya kalaupun kenapa pasti ada pertanyaan kenapa nggak dikehakiin ya, ini mungkin tugas pemerintah untuk Iya, hak cipta. ya membela atau ini ya konsen ke UKM ke kita untuk melindungi karya-karya kita untuk tidak dicontek gitu. Jadi kita sebagai seniman itu jadi semangat untuk terus berkarya dengan perlindungan dari pemerintah.